Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan semua monster yang tampak tak senang. Bukan apa-apa, seperti yang kita tahu bahwa klan monster selalu menjadikan manusia sebagai pengikut. Oleh karena itu, tak heran mereka heran kenapa manusia yang dianggap tak berguna malahan dijadikan lelang. Menyadari akan hal itu, perempuan tersebut menjelaskan bahwa mereka ini bukan manusia biasa. Mereka adalah makhluk yang pernah mencoba membangkitkan transformasi Dewa Iblis tetapi gagal berkembang lebih jauh. Seharusnya mereka dimusnahkan, namun karena mereka memiliki karakter khusus, mereka pun dipertahankan. Ketika kain hitam dibukakan, Tangsan yang berada di antara penonton mengepalkan tinjunya, geram melihat manusia diperlakukan sebagai barang dagangan. Namun Zhang Haosuan memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Sang juru lelang kembali berbicara. Ia menekankan bahwa gadis-gadis ini bukan hanya cantik tapi juga memiliki sedikit darah klan Robah, membuat mereka tampak lebih mempesona. Usia mereka sekitar 16 tahun, masa paling memikat dalam kehidupan seorang gadis manusia. Lelang pun dimulai. Di tengah kegaduhan itu, Tangsan menatap Zhang Haosuan dan berkata bahwa ia bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka. Darah Tianhu, seperti yang pernah Zhang Haosuan bilang, bisa memperkuat semua garis darah klan Robah. Zhang Haosuan terdiam sejenak lalu berkata dengan tenang bahwa Tangsan benar-benar membuatnya merasa nyaman. Tangsan tersenyum kecil dan mengingatkan Zhang Haosuan bahwa ia merupakan manusia murni. Tak ada sedikit darah monster pun dalam tubuhnya. Oleh karena itu, tak heran rasa kemanusiaannya sangat tinggi. Saat harga mencapai 30 koin elemen dan mulai melambat, Tangsan tanpa ragu menekan tombol penawaran 5 kali berturut-turut. Lelang pun ditutup dengan kemenangan Tangsan. Dan ya, 18 gadis tersebut resmi menjadi milik Tangsan. Tatapannya menyapu mereka dengan mata berbinar, seolah memiliki harapan besar. Lelang pun berlanjut ke barang selanjutnya dan selanjutnya. Singkatnya, sebuah gerobak kecil didorong masuk ke tengah arena tertutup kain merah. Yuan Xin yang merupakan juru lelang menarik kain itu, memperlihatkan sebuah palu raksasa. Palu besar membentuk silinder itu panjangnya sekitar 2 meter, bersinar dengan dingin. Ya, senjata itu bernama palu penghancur langit, ditempa oleh sang master dengan logam-logam langka, termasuk besi lava dari kedalaman magma. Atribut utama palu ini hanya satu, yaitu penghancuran. Untuk membuktikannya, dengan satu ayunan santai, palu tersebut menghancurkan gerobak menjadi serpihan, mengejutkan semua yang hadir. Mata Tangsan berkilat. Ia mengenali logam itu bukan sebagai besi lava biasa, melainkan besi halus kayak fire, salah satu dari 10 logam terlangka menurut pengetahuan seorang mantan raja dewa sepertinya. Dijelaskan bahwa besi halus kayak fire hanya bisa dibentuk setelah puluhan ribu tahun di dalam magma bersuhu ultra tinggi. Kemunculannya sangat langka, biasanya hanya dapat ditemukan di inti gunung berapi raksasa. Fakta bahwa logam ini ditemukan di planet biasa seperti benua Falan membuat Tangsan berpikir seberapa tinggi sebenarnya tingkat planet ini. Bahkan bagi seorang dewa tingkat tinggi, mendapatkan logam itu bukan hal mudah. Namun kini, benda langka itu muncul di lelang benua ini, sebuah petunjuk bahwa ada misteri besar yang tersembunyi di balik benua Falan. Tangsan mengenali logam langka itu karena sebelumnya pernah melihat di alam dewa. Ya, senjata milik Dewa Api, salah satu dewa tingkat pertama, terbuat dari logam itu. Tentunya nilainya sangat luar biasa, bahkan tak bisa dibandingkan dengan uang. Namun sepertinya klan monster tidak menyadarinya. Ketika lelang dimulai dengan harga 50 koin elemen, banyak peserta yang tertarik. Harga pun melonjak cepat menembus 100 koin elemen dan menjadi barang termahal sejauh ini. Namun begitu mencapai titik itu, laju kenaikan harga melambat. Bagi klan monster kelas menengah, 100 koin elemen sudah sangat mahal. Di tengah ketegangan itu, suasana ruang privat para bangsawan mulai berubah. Salah satu dari mereka mengajukan tawaran 120 koin elemen, namun tawaran terus naik hingga mencapai 160 koin elemen. Zhang Haosuan sesekali memandang ke arah Tangsan, khawatir muridnya itu akan menghabiskan terlalu banyak koin elemen. Ia berharap mereka bisa memperoleh harta lain yang lebih bermanfaat bagi kultivasi Tangsan. Namun mata Tangsan penuh tekad. Dalam benaknya bukan hanya 200, bahkan 20.000 koin elemen pun layak mendapatkan logam seberharga ini. Tanpa ragu ia
ia menawar langsung dengan harga 200 koin elemen. Lelang hampir berhenti, tapi sebuah tawaran baru muncul, 210 koin elemen. Tanpa gentar, Tangsel langsung menaikkan harga menjadi 250 koin elemen sekaligus. Harga yang membuat juru lelang terkejut tapi sekaligus puas karena melebihi ekspektasi mereka. Setelah 3 kali penyebutan, tak ada lagi yang berani menawar. Dengan kata lain, Tangsel resmi menjadi pemiliknya. Setelah ini, ia tidak akan tertarik dengan lelang lainnya. Tujuannya sudah tercapai. Zhang Haosuan segera mengingatkannya agar tidak gegabah. Namun Tangsel hanya tersenyum puas dan menjawab singkat. Berikutnya adalah lelang senjata. Ada senjata yang OP banget dan ada yang biasa saja. Namun Tangsel tak tertarik karena mahal dan tak berguna. Terlebih tujuan utamanya bukan membeli senjata. Kemudian gadis kecil itu memperingati peserta agar tidak melewati kesempatan berikutnya. Sebuah gerobak kecil yang ditutupi kain merah didorong masuk ke tengah arena. Saat kain itu disingkap, tampaklah nampan besar berpenutup transparan yang berisi sejumlah benda aneh. Tampaknya seperti cabang-cabang pohon yang memancarkan kilau keemasan pucat, menarik perhatian seluruh Koloseum. Ia kemudian memperkenalkan benda tersebut sebagai kayu emas tunggul dari pohon kuno yang pernah menjadi perwujudan Raja Iblis tingkat dewa di Kekaisaran Lichen. Kayu ini diyakini memiliki sifat ilahi dan meskipun hanya fragmen, ia bisa membantu kultivator tingkat 9 menerobos ke tingkat dewa. Beratnya mencapai 68 kg dan harga awalnya 100 koin elemen. Namun anehnya, tak ada satupun dari peserta di Koloseum yang mengangkat plakat untuk menawar. Tangsel yang menyaksikan situasi ini bertanya pada gurunya mengapa tidak ada yang berminat. Zhang Haosuan menjawab bahwa meski tampak istimewa, kayu emas ini sebenarnya tak berguna. Sifat ilahinya hanya bersifat simbolis dan tidak diyakini mampu memberikan pengaruh nyata. Baik ras roh maupun ras monster lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri untuk menembus batas daripada mengandalkan benda luar. Tangsel hanya bisa tersenyum miris. Ia merasa beruntung karena ikut serta bersama gurunya kali ini. Jika tidak, mana mungkin ia bertemu dengan sumber daya seberharga itu. Ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan klan monster sangatlah dungu. Diketahui bahwa di kehidupan sebelumnya di benua Doluo, di mana berdiri akademi terkuat yaitu Akademi Shrek. Akademi ini menjadi pusat kekuatan utama berkat keberadaan pohon emas kuno, sumber kehidupan yang luar biasa. Meski sempat dihancurkan, pohon itu tumbuh kembali dan bahkan menyatu dengan parasitik dengan ibu Tangshan, berevolusi menjadi pohon kuno abadi, inti kehidupan planet itu. Jika kamu ingin ngerti, silahkan baca sendiri novel Shaolin 3 ya teman-teman. Kini, di dunia barunya, Tangshan kembali menemukan pohon yang sangat mirip. Pohon emas yang merupakan cabang dari pohon emas kuno. Di Kekaisaran Lichen, keberadaan pohon ini rupanya cukup umum dan dikenal sebagai pohon kehidupan kuno. Tak heran dunia ini dipenuhi oleh napas kehidupan yang kuat. Ketika si perempuan mulai menunjukkan harga, tak ada yang tertarik menawar kecuali Tangshan. Ia tanpa ragu mengambil harga tinggi senilai 100 koin elemen. Zhang Haosuan pun menatap tak senang sebelum berkata bahwa pohon itu sebenarnya tidak berguna. Namun Tangshan meyakinkan gurunya bahwa ia tak mungkin bertindak kalau benda itu tak berharga. Percayalah bahwa pohon tersebut sangat berguna bagi kultivasi dia dan rekannya. Lelang berlanjut dengan barang lain, namun Tangshan tidak terlalu tertarik. Setelah sekian banyak barang yang di-skip, akhirnya barang yang diincar Tangshan dikeluarkan yaitu 12 buah Xiang, merupakan harta langka yang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Hal ini penting karena banyak kultivator tingkat 9 yang ingin menerobos ke tingkat dewa tiba-tiba terhambat karena kurangnya kekuatan spiritual. Harga awal pelelangan dimulai dari 300 koin elemen. Meski mahal, tapi Tangshan sudah siap. Zhang Haosuan tidak bertanya banyak. Ia tahu betapa pentingnya buah itu bagi Tangshan. Apalagi mereka memiliki kupon diskon 50% dari kemenangan sebelumnya, menjadikan harga tinggi bukan masalah besar. Dengan semangat, ia mulai menawar. Harga pun melonjak tajam dari 300 menjadi 400, lalu melesat hingga lebih dari 600 koin elemen. Ketegangan semakin tinggi ketika tiba-tiba seseorang menawar 700 koin elemen, angka yang mengguncang ruangan. Dengan harga semahal itu,
Tak ada lagi yang mau bersaing sehingga pemenangnya adalah Tang San. Sebenarnya tanpa adanya diskon 50% dari pihak penyelenggara, mereka tidak akan mampu membelinya. Kini mereka masih menyisakan lebih dari 300 koin elemen untuk kebutuhan lain. Tang San tersenyum puas. Ia tahu bahwa buah Xiang sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Buah itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk rekan-rekannya seperti Dubai, Wu Bingji, Guli, dan Cheng Zicheng. Terutama Guli yang memang membutuhkan dukungan spiritual dalam kemampuan waktunya. Diketahui bahwa beberapa waktu sebelumnya, Tang San diam-diam mengajarkan teknik kultivasi mata ungu iblis kepada mereka. Namun perkembangan mereka lambat jika dibandingkan dengan Dubai. Nah, oleh karena itu, dengan bantuan buah Xiang, mereka diharapkan dapat menstabilkan kekuatan mental mereka. Terlebih bagi Tang San, kekuatan mereka adalah kekuatannya juga. Singkatnya, akhir pelelangan ditutup dengan 3 item istimewa, yaitu darah dari garis keturunan langka. 3 jenis darah yang dilelangkan ini terdiri dari 2 garis keturunan emas dan yang satunya lagi di atas emas, yang hanya dimiliki oleh keluarga dengan darah kaisar dewa iblis. Ketika barang ini muncul, suasana pelelangan menjadi kacau. Para peserta dari ruang pribadi bahkan keluar ke lantai utama untuk ikut menawar. Ketegangan memuncak hingga hampir terjadi perkelahian sebelum akhirnya situasi dikendalikan oleh sebuah dengusan dingin yang menyapu seluruh ruangan. Singkat cerita, kedua darah tersebut laku terjual dengan harga ribuan koin elemen. Tang San hanya bisa tersenyum tak mampu menawar. Bagaimana tidak, uang dia saja hanya 1000 koin elemen dan itu pun sudah berkurang banyak. Selanjutnya barang terakhir, yaitu darah istimewa yang menjadi pusat perhatian. Ketika penutup emas dibuka, tampaklah perisai melingkar yang memancarkan cahaya 7 warna. Darah ini begitu indah dan bercahaya dan mengguncang jiwa bagi setiap monster yang menyaksikannya. Gadis itu pun memperkenalkan darah itu sebagai milik salah satu makhluk terkuat dalam sejarah klan monster, Kaisar Iblis 7 Warna, atau yang juga dikenal sebagai Kaisar Iblis Elemental. Darah ini dikirim langsung oleh leluhur mereka untuk mendukung pelelangan kota Kerry. Tang San mengenali nama itu. Dalam sejarah, makhluk ini menempati peringkat kelima dalam kekuatan tempur. Namun yang membuatnya benar-benar unik adalah kenyataan bahwa ia berasal dari klan tunggal, sebuah garis keturunan langka dan tanpa pewaris. Awalnya, makhluk ini adalah monster rusa badak roh yang dikenal cerdas. Berkat kejeniusan dan kekuatannya, garis keturunan itu berevolusi di lautan elemen dan berubah menjadi kekuatan luar biasa yang mampu mengendalikan 7 elemen sekaligus: air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang. Lanjut, pelelangan pun dimulai. Dalam hitungan detik, atmosfer berubah seperti hujan darah, panas dan menegangkan. Harga pun meroket cepat, seolah semua klan berani mempertaruhkan segalanya. Di ruang pribadi terbesar di Kolosium kota Kerry, duduk seorang pria dengan penampilan biasa saja, tampak seperti manusia biasa. Namun aura yang menyelimutinya begitu luar biasa. Dialah Raja Iblis Merak, penguasa kota Kerry sekaligus pemimpin klan Merak. Di sampingnya duduk seorang wanita muda yang mempesona dan bersikap dingin. Di sisi lain, Wang Yan menatapnya dengan tak senang. Raja Iblis Merak tampak kesal. Dia menyadari bahwa pelelangan ini adalah cara halus istana leluhur untuk menekan pertumbuhan pesat kota Kerry. Dalam kekesalannya, ia menatap Megongzi lalu bertanya bagaimana pendapat Xiao Mei. Dengan tenang, Megongzi mengangkat kepalanya dan menatap balik. Kata-katanya sederhana tapi dalam. Klan saya tidak memiliki kaisar dan kaisar baru tidak memiliki kota. Dan ya, 8 kata sederhana yang diucapkan Megongzi mengguncang suasana ruangan. Tubuh Raja Iblis Merak bergetar halus dan para bawahan menatap dengan ngeri. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Raja Iblis Merak berdiri dan menghilang dalam sekejap. Megongzi pun melangkah pergi dengan tenang seakan tak terjadi apa-apa. Di ruang lelang, ketegangan memuncak. 3 pihak dari kamar pribadi bersaing sengit. Harga tertinggi mencapai 50 juta koin Tianyu. Saat penawaran mencapai 51 juta dari kamar nomor 3, kamar nomor 6 yang hendak menawar tiba-tiba terdiam. Setelah jeda singkat, mereka menyatakan mundur. Di balik kamar tersebut, para pria tua dengan tanduk panjang berdiri hormat pada Raja Iblis Merak. Ia mengangguk lalu menghilang dalam sekejap.
Di tribun, Zhang Haosuan heran melihat perubahan mendadak ini. Ia bertanya kepada Tang San yang duduk di sebelahnya. Tang San menyadari sesuatu yang mencurigakan. Ketiga pihak tampaknya saling menjebak menaikkan harga dengan sengaja. Siapa sebenarnya iblis rusa di balik kamar 6 dan 8 masih menjadi misteri. Tapi yang jelas ini bukan sekedar lelang. Singkatnya, dengan pengumuman, lelang berakhir begitu saja. Tang San dan Zhang Haosuan berdiri bersama, puas karena tujuan mereka tercapai. Setelah pembayaran selesai, barang-barang lelang disimpan dalam tas penyimpanan. Namun ada satu masalah, yaitu 18 pengikut manusia dari klan rubah. Penampilan mereka terlalu mencolok untuk dibawa pulang. Oleh karena itu, Zhang Haosuan menyuruh Tang San kembali duluan, biarkan dia yang nganuin mereka. Maksudku membawa mereka. Tang San merasa heran ketika mengetahui ada yang mengikutinya, namun ia tidak merasakan akan adanya bahaya. Ling Xitianhu miliknya pun tidak memberikan peringatan apapun, yang berarti tidak ada niat buruk dari orang tersebut. Ternyata yang mengikutinya adalah Mei Gongzi. Saat ditanya, Mei Gongzi dengan santai yang mengakui bahwa ia memang mengikutinya. Mei Gongzi kemudian menyinggung soal 18 wanita rubah merah. Mendengar hal itu, Tang San tanpa ragu menjelaskan apa yang ia rencanakan. Mei Gongzi pun mengungkapkan kekagumannya karena Tang San mampu mengalahkan monster tingkat 8 dengan mudah. Dengan demikian, Mei Gongzi kemudian menyatakan bahwa Tang San kini memenuhi syarat untuk menjadi pengikutnya dan harus siap menerima perintahnya kapan saja. Tang San langsung menyetujui tanpa ragu karena menjadi pengikut Mei Gongzi memberinya kesempatan lebih besar untuk mendekatinya. Mei Gongzi menatapnya sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Tang San tersenyum kecil, merasa bahwa hari itu adalah hari yang sangat indah. Sesampainya di Akademi Penebusan, Tang San langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu.